Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Prasojo, NIM D400190141 dari kelas F. Saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester praktikum teknik tenaga listrik. Di sini saya akan menjelaskan motor sinkron dan asinkron. Prinsip kerja motor sinkron. Motor sinkron adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus searah atau DC untuk pembangkitan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah, seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu untuk memperbaiki faktor daya sistem, sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Prinsip kerja motor AC sinkron yaitu pada motor sinkron, suplai listrik bolak-balik atau AC membangkitkan flux medan putar stator atau BS, dan suplai listrik searah atau DC membangkitkan medan rotor BS. Rotor berputar karena terjadi interaksi tarik-menarik antara medan putar stator dan medan rotor. Selanjutnya, prinsip kerja motor asinkron atau motor induksi. Perangkat satu ini terdiri dari dua jenis, yaitu induksi satu fasa dan tiga fasa, dengan fungsi berbeda. Umumnya, induksi atau asinkron satu fasa memiliki ukuran lebih kecil, sedangkan tiga fasa banyak digunakan untuk kebutuhan industri. Motor asinkron atau induksi ini menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, di mana gaya listrik diinduksi dan melintasi konduktor listriknya ketika medan magnet berputar. Perangkat satu ini juga dilengkapi dengan dua bagian utama yang terdiri dari stator dan rotor, di mana stator merupakan bagian kumparan yang diam dan membawa belitan tumpang tindih. Kemudian selanjutnya komponen. Yang pertama, komponen dari motor sinkron yaitu rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan putaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Selanjutnya, stator. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Kemudian, komutator. Sebagai penyearah mekanik yang bersama-sama dengan sikat membentuk kerjasama komutator. Kemudian, windings untuk menyiapkan medan magnet di dalam mesin. Kemudian brush sebagai penerus tegangan dari bagian statis ke bagian yang bergerak. Kemudian magnet untuk meletakkan alat atau komponen tertentu agar dapat menghasilkan gerak kumparan dari hasil flux aliran magnet utara dan selatan. Yang kedua adalah komponen motor asinkron atau motor induksi. Pertama, stator. Stator merupakan lilitan tembaga statis yang terletak mengelilingi poros utama. Fungsi stator adalah untuk membangkitkan medan magnet di sekitar rotor. Yang kedua adalah rotor. Semakin banyak jumlah lilitan pada rotor, maka semakin besar pula putaran yang dihasilkan. Umumnya digunakan tembaga dengan diameter yang kecil. Hal ini bertujuan agar jumlah lilitan lebih banyak walau memerlukan panjang kawat yang besar. Selanjutnya adalah brush. Brush adalah sikat tembaga yang akan menghubungkan sumber arus listrik dengan rotor koil. Selanjutnya, bearing.
berfungsi sebagai bantalan antara permukaan poros dengan motor housing. Kemudian main shaft. Poros utama adalah komponen logam yang memanjang sebagai tempat menempelnya beberapa komponen. Kemudian drive pulley berfungsi untuk mentransfer putaran motor menuju komponen lain. Kemudian motor housing. Motor housing berfungsi untuk melindungi kita selaku pemakai dari putaran rotor yang sangat tinggi. Kemudian selanjutnya menganalisa rangkaian star delta. Pertama, analisa hubung star. Pada hubung star ini memiliki kombinasi sebagai metode pengoperasian motor induksi dua fasa. Terdapat power supply pada rangkaian yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen. Ada juga L1, L2, L3 yang masing-masing terhubung dengan U1, V1, dan W1 yang berada di tiga fasa induksi motor. Dan terdapat U1, V1, W1 lagi di bawah yang pertama tadi serta ketiganya terhubung menjadi satu kesatuan. Hubungan star dengan kebutuhan arus yang tinggi akan menghasilkan putaran motor listrik dengan kecepatan yang rendah serta torsi yang tinggi. Yang kedua, analisa hubung delta. Untuk rangkaian hubung delta ini hampir sama dengan hubung star, yaitu terdapat power supply yang digunakan untuk menyuplai tegangan. Kemudian terdapat L1, L2, L3 yang tersambung dengan U1, V1, dan W1 di tiga fasa motor induksi. Untuk U1, L1, W1 ada dua bagian yang sama dan terhubung secara lurus dan keseluruhan. Jadi tidak terpisah seperti hubung star yang sebelumnya. Hubungan delta membutuhkan arus yang lebih besar agar kecepatan motor listrik tinggi. Kemudian rumus perhitungan. Yang pertama, untuk rumus perhitungan motor sinkron. Untuk mencari kecepatan motor sinkron, rumusnya adalah 100 Ns sama dengan 120 kali frekuensi dibagi jumlah kutub. Untuk mencari jumlah kutub, rumusnya adalah P sama dengan V kali I dikali cos theta. Yang kedua adalah rumus perhitungan motor asinkron atau motor induksi. Untuk mencari kecepatan motor asinkron, rumusnya Ns sama dengan 120 kali frekuensi dibagi P. Kemudian untuk mencari persentase slip motor sama dengan Ns min Nr dibagi Ns kali 100%. Selanjutnya untuk mencari kecepatan rotor, Nr sama dengan Ns kali 1 min slip. Kemudian untuk mencari torsi, T sama dengan HP kali 5252 dibagi RPM. Kemudian contoh soal. Yang pertama, contoh soal untuk motor sinkron. Motor 6 kutub disuplai dari sumber 60 Hz 3 fasa. Kecepatan rotor pada beban penuh adalah 1140 rpm. Tentukan A. Kecepatan sinkron dari medan magnet, B. Slip per unit, C. Kecepatan rotor untuk sebuah hasil beban yang dikurangi di slip. S sama dengan 0,02. Untuk kecepatan sinkron hasilnya 1200 rpm.
Untuk slip per unit hasilnya 5%. Untuk kecepatan rotor hasilnya 1176 rpm. Yang kedua, contoh soal dari motor asinkron atau motor induksi. Motor induksi 3 fasa memiliki 4 kutub, yang dimana pada saat starting dengan kecepatan putar sebesar 104 rpm, dimana kecepatan motor induksi pada nameplate sebesar 1500 rpm. Hitung frekuensi dan slip pada motor induksi tersebut. Frekuensi yang A frekuensi hasilnya 3,8 Hz. Yang B slip pada motor induksi hasilnya 92,4%. Kemudian penggunaan motor dalam industri. Yang pertama, motor sinkron. Pengawatan motor 3 fasa menggunakan saklar TPDT. Alasan menggunakan motor sinkron dalam industri yaitu karena dalam rangkaian ini menggunakan mesin motor yang tidak terlalu berat, jadi cocok menggunakan motor sinkron. Dan apabila motor yang digunakan tidak motor sinkron, maka dalam rangkaian tersebut akan terjadi error atau tidak bisa digunakan dengan stabil. Yang kedua, motor sinkron atau motor induksi. Penggunaannya untuk rangkaian kontrol konvensional dan konversi ke PLC. Terus kemudian rangkaian listrik auto start delta. Alasan menggunakan motor asinkron atau motor induksi dalam industri yaitu karena rangkaian motor induksi atau asinkron digunakan dalam mesin berat, jadi cocok menggunakan motor induksi yang mana kuat dalam memproses daya dengan efisiensi yang sangat tinggi. Dalam dunia industri skala menengah dan besar biasanya menggunakan motor induksi 3 fasa yang mempunyai variabel atau rentang daya mulai dari belasan hingga ribuan watt, serta motor induksi 3 fasa memiliki efisiensi daya yang tinggi serta daya putar yang kuat dan stabil. Sekian presentasi tugas ujian akhir semester praktikum teknik tenaga listrik. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.